Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kameranya sudah rolling, tapi penulis belum ngomong ya. Tapi tadi lihat enggak ada Vario 160 yang baru. Jadi Vario 160 yang baru, tapi suara mesinnya sudah kelirikan kayak gitu ya. Ya menurut penulis itu sebabnya karena oli ya, nggak ada yang lain. Bukan karena kualitas mesin atau apa, tapi menurut penulis karena oli. Karena olinya satu terlalu encer. Yang NMAX tadi masih lumayan halus. Jadi olinya satu terlalu encer. Yang kedua emang oli bawaan itu kualitasnya kurang bagus, Idemitsu ya. Kalau yang lebih baik kan jelas ada SPX ya. Nah yang Idemitsu itu yang lebih jelek. Jadi untuk pemilik Honda ya, eman-eman ya, eman-eman motor ya, jangan pakai AHM oil aja. Begitu terima motor langsung ganti, jangan ragu-ragu. Penulis rekomendasinya Mesran saya 40, karena ya sudah banyak yang membuktikan tenaganya makin oke. Olinya juga kekentalannya pas lah untuk banyak orang. Walau ada yang merasa oh itu kurang kental, oh itu kurang lama, ada emang, tapi untuk mayoritas orang Mesran saya 40 oke ya. Sekarang penulis mau bahas topik soal menghambat saluran intake keluar. Jadi banyak yang dalam berteori salah memperkirakan gitu loh, salah memperkirakan. Teorinya gini nih. Ada beberapa yang nggak paham bahwa intake yang dihambat itu adalah sebelum filter. Efeknya beda daripada yang sesudah filter. Yang dikecilkan adalah pipa intake keluar, sehingga pipa intake dalamnya nggak dirubah. Karena pipa dalam yang langsung ke mesin itu nggak dirubah, diameter saluran udaranya ya tetap standar. Karena tetap standar, udara yang mengalir ke situ ya kecepatannya tergantung debit udara yang masuk. Kalau dihitung secara logika ya, kalau pipa intake keluar dikecilkan dengan sedotan segitu, emang kecepatan udara di intake keluarnya itu makin cepat. Tapi ya yang di intake dalamnya ya malah makin lambat, karena ya namanya pasokan udara berkurang. Tapi dinamikanya motor ya sulit ya. Yang jelas faktanya intake luar dikecilkan, tenaga nambah. Ya tentu ada limitnya ya, tentang seberapa kecil gitu. Dan juga ada hal yang menarik, nggak harus pakai kumparan, ada yang nyobanya pakai busa gitu ya. Jadi busa atau apa lah ya, plastik busa mungkin yang dimaksud. Dengan busa itu dia bisa memperkecil
saluran intake. Ini yang melakukan di Next 2. Dan sama, dia juga merasakan efek yang bagus juga. Yaitu tenaga nambah 0 sampai 80 makin cepat, dan 80 sampai 110. Oh ya, 110 banter banget ya. Next 2 penulis nyampe 100 saya susah ya. 80 sampai 110 juga akselerasinya oke. Dan juga ada 3 testimoni lain ya, mungkin nanti ada lagi yang nambahi. Ya tentunya kalau ada update ya perlu sertakan juga. Untuk jadi catatan ya, penulis sekarang lagi pakai itu ya, lagi pakai penghambat itu ya. Ini motor suaranya enak banget ya, suara yang kayak gini nih yang penulis pingin kan kalau modif gitu. Jadi nggak mau banget gini, sip ini. Itu mungkin cuma di Bobok, nggak tahu lagi, tapi suaranya sip banget, penulis suka. Ya kena palang, nggak nerobos, nggak udah salah perhitungan kok, kasihan yang jogo nih. Aduh, pas itunya juga. Jadi sampai mana tadi? Efeknya itu bisa diraih dengan busa ya. Kalau penulis berpikir ini mungkin ya bisa jadi ada efek seperti tabung Yeis. Tahu nggak tabung Yeis itu? Tabung apa jenenge? Tabung induksi jenenge ya. Jadi ketika disedot, tabung induksi ini menyimpan vakumnya. Begitu vakumnya mesin sudah nggak nyedot lagi, nah vakum yang ada di tabung induksi ini akan membantu menarik udara yang dari luar, sehingga sedotan mesin ini jadi seperti kalau elektronik pakai kapasitor. Jadi listriknya masih ada ketika sumber utamanya mati, masih kesimpan gitu. Nah, induksi ini masih nyedot ketika sedotan piston ini sudah nggak kerja. Kalau untuk motor sekelas 150 sampai 115 cc, kapasitas botolnya kalau nggak salah sekitar 30 ml botol minyak angin, segituan. Nah, dengan penggunaan intake dikecilkan ini, udara yang masuk ke filter itu jadi ada delaynya. Begitu disedot, maka yang yang lari ke lewat dari luar itu, lewat pipa intake keluar itu masih akan melaju karena saking cepatnya kecepatan udaranya. Jadi seperti dikasih induksi. Nah, kalau dikasih kumparan, karena kumparan itu membuat seakan saluran
saluran apa jenenge induksinya makin panjang, saluran pipa luar makin panjang, maka alirannya jadi simpenannya makin banyak. Oke loh tarikan awalnya podo karo enek. Itu yang kenapa racing itu. Sing kenapa suaranya kayak gitu. Tuningnya oke itu. Jadi gas kecil juga sudah menarik gitu ya. Jadi dengan ya dikecilkan pun sudah bisa membuat udara itu jadi ngalirnya ada dorongan tambahan gitu ya, karena pipa luarnya lebih kecil, karena ada pipanya, ada delay. Mungkin kalau cuma dikecilkan aja ya wes segitu, nggak ada banyak bantuan. Tapi kalau sudah dibantu dengan kumparan juga karena ada lilitan, itu udaranya bakal bakal lebih banyak lagi yang kesimpan. Efek ini mestinya juga bisa dicapai dengan vortex ya. Tapi vortexnya jangan yang pendek, saimet gitu ya. Kalau bisa lebih panjang. Vortexnya yang generatornya yang panjang. Kalau pendek maka ya terbentuknya pendek, efeknya nggak besar. Dan masangnya harus di awal-awal ya, bukan di akhir-akhir. Jadi udara yang masuk pipa intake keluar itu sudah muter. Jadi vortexnya dipasang di pipa intake keluar. Penulis nggak tahu sudut yang pas berapa, karena kalau kita buat sendiri ya, itu menurut penulis siripnya itu kurang panjang. Wah itu wis disetel rupanya, lepas gas sampai jedos gitu ya. Jadi vortex itu butuh yang baling-balingnya lebih panjang. Soalnya kalau pendek ya mungkin nggak sempat muter banyak, kalah sama kumparan. Kalau kumparan kan muterannya wakai. Ya entah ya, nanti yang perlu di eksperimen itu kumparannya itu butuh lebih besar enggak kawatnya, terus kerenggangan lilitannya butuh sangat renggang apa butuh sudut lilitan yang 45 derajat atau lebih miring. Terus perlu ditambahi lapisan luar atau enggak, jadi dibuat kayak Next 2 itu. Apakah lubang yang sekarang ini kurang kecil atau kurang besar? Terus ya yang perlu dicoba juga, apakah tanpa kumparan juga oke? Jadi langsung hambatan tok gitu, apakah sudah oke? Apakah enak gitu? Jadi ya ini masih ilmu baru ya, masih banyak yang perlu dicoba. Karena ya tiap motor beda-beda ya, mungkin rumusnya bakal beda-beda. Oh yang ideal untuk motor ini motor ini. Oh untuk motor sampaian yang sudah CO+8 ini harusnya segini, itu mungkin ya.
karena ya kondisi ruang pembakaran beda-beda. Kayak motor Honda Beat penulis itu yang sekarang sudah amat boros ya, karena CU-nya udah rusak. Tarikannya enak sekarang karena boros. Nah, entah ini kalau dikasih modifikasi gitu bakal nambah tenaganya atau enggak. Kali motornya suwi. Kalau pingin irit lagi harus beli sensor CU ya, pasti ini. Heran ya, motor sekarang kok nggak ada tenaganya ya. Sejak ganti bensin, sejak pertama kali beli bensin, sesudah ganti oli ya. Jadi penulis nggak tahu ini efek bensinnya apa oli ini. Yang satu karena bensinnya nggak ada Palmvita White Latte. Yang kedua karena olinya sudah ganti oil. Yang gara-gara mengurangi apa ya? Rasanya sih gara-gara isi bensin. Ini efeknya setelah penulis kasih margarin juga nggak meningkatnya. Bola wis. Apa gara-gara ini modifikasi apa jenenge? Adaptasinya baru setelah diisi bensin full lagi. Kambola wis. Apalagi nanti pakai pertalite, wah, tenaganya makin berkurang lagi. Tadi nyampe 109 susah ya. Padahal kemarin gampang. Apa terlalu pagi, mesinnya dingin. Motor penulis ini gak seneng adem ya. Kalau dingin tenaganya berkurang. Apa karena kulane wis tak tambahi banyu jadi gak demen mesinnya. Ya wes lah, itu nanti ada eksperimen lagi untuk mencari yang pas berapa sih. Apa yang sekarang ini masih kurang kecil untuk NMAX ini ya. Trade off-nya apa? Kalau menurut penulis, kalau pipa diperkecil, tenaga bawahnya itu makin berkurang, tenaga atasnya hilang ya, top speed terutama, RPM sangat tingginya itu akan terhambat. Yang di atas kecepatan berapa itu? Di atas kecepatan 110 ya. Penulis sayangnya nggak bisa tes top speed dengan sambil merunduk ya, kono gini. Tempatnya ya cuma jalan panjang itu tadi, kurang dawa ya, kurang dawa. Enak kayak yang lain-lain ya, jalan nggak ada perumahan penduduk, lurus dawa. Lalu lintasnya pun kencang-kencang, jalannya 80. Kalau di penulis ini aneh ya, jalan lurus, lempeng gitu. Mobil pun jalannya 60 km per jam. Mobil gitu. Yang motor wah wis makin amburadul lagi. Ada yang jalan 40, jalan tengah-tengah. Kalau pas lagi rame-ramenya, ada mak-mak ngawur gitu. Apalagi udah wis itu aja. Ini masih banyak eksperimen. Ya semoga banyak bro yang sharing hasilnya gimana. Sementara belum ada yang laporan negatif. Bahkan yang sudah modifikasi pun si bro punya Next 2 wis model trail segala ya. Katanya sudah di porting segala, sudah di entah modif apa pokoknya modif racing lah ya. Itu masih tetap merasakan manfaatnya walau top speednya katanya berkurang, tapi
bawahnya jadi guanas banget katanya ya. Oh iya ya, tambahan penggunaan hambatan di saluran intake itu punya keunggulan lain, yaitu ketika motor di stasioner RPM-nya jadi stabil banget. Jadi sebelumnya motor penulis itu RPM-nya nggak stabil ya, yang bawah ya, entah mengapa, karena waktu baru nggak gitu. Waktu baru itu lancar banget RPM bawah, tung 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 tung. Penulis penulis nyalakannya pertama nyalakan ke oli ya, karena ya olinya nggak ideal. Olinya beberapa kali pakai yang bikin suara mesin hancur ya, kocak idlingnya. Tapi setelah pakai penghambat di saluran intake, suara idling di RPM bawah itu betul-betul stabil, nggak ada kenaikan penurunan. Ya memang mesin masih ada kocaknya ya, kocaknya kayaknya bukan dari dalam mesin, tapi entah dari slider CVT-nya, entah dari magnetnya ya, yang biasa bikin muncul suara-suara gitu, mungkin sudah agak kocak. Tapi yang jelas kalau dari suara knalpot betul-betul konsisten, dung-dungnya itu jedanya betul-betul periodik, jadi dung 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 dung, betul-betul periodik, nggak seperti sebelumnya. Maaf penulis nggak bisa nunjukkan ya, tapi ya mungkin kalau memperhatikan videonya ketika penulis sudah pakai uni oil, itu suara knalpotnya sudah betul-betul ritmik ya, betul-betul iramanya itu jedanya itu betul-betul konsisten. Jadi betul dung 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 dung, betul-betul periodik. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.